Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas saluran tuba tersumbat menjadi penyebab seorang wanita sulit untuk hamil. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan video ini, simak terus video aku dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Saluran tuba falopi yang tersumbat itu menyebabkan seorang wanita sulit untuk hamil. Tuba falopi sendiri merupakan saluran yang ada di kanan dan di kiri rahim yang berfungsi untuk tempat perjalanannya sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm dan diameternya sekitaran 1 cm. Normalnya setiap siklus bulanan seorang wanita itu pasti akan mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur ini ketika pecah dia akan ditangkap oleh fimbriae di tuba falopi dan dia akan menunggu di ampula tuba. Setelah itu, ketika ada sperma yang masuk, kemudian bertemu di tuba falopi ini, kemudian terjadi pembuahan, hasil pembuahan ini akan berjalan dari saluran tuba, kemudian dia akan nidasi atau implantasi di dalam rahim. Apabila saluran tuba ini tersumbat, sel telur itu nggak bisa ketemu sama sel sperma. Itulah yang menyebabkan seorang wanita itu nggak hamil-hamil. Penyebab saluran tuba falopi ini tersumbat, yang pertama bisa jadi ada endometriosis. Endometriosis ini merupakan tumbuhnya jaringan yang tidak normal di dalam rahim. Normalnya dinding rahim kita, dinding endometrium ini memang akan menebal setiap bulannya sesuai dengan siklus menstruasi kita. Namun apabila tidak terjadi kehamilan, endometrium ini dia akan luruh, akan keluar bersama menstruasi. Tetapi kalau seorang wanita ini memiliki endometriosis, ada tumbuh jaringan yang berlebih, jaringan yang tidak normal. Nah, ini menyebabkan gangguan kesuburan. Efek sampingnya juga apabila tumbuhnya jaringan ini banyak, kemudian mungkin juga tumbuhnya di sekitaran tuba falopi sehingga bisa menyumbat tuba falopinya ini. Penyebab yang kedua, kenapa saluran tuba falopi bisa tersumbat, bisa dikarenakan adanya radang panggul atau PID, pelvic inflammatory disease. Nah, radang panggul ini biasanya sering disebabkan karena infeksi menular seksual, kemudian bisa juga dikarenakan adanya abortus sebelumnya, keguguran sebelumnya, kemungkinan bisa ada infeksi di situ, jadinya bisa menutup saluran tuba falopi juga. Kemudian, penyebab yang ketiga bisa dikarenakan adanya hidrosalping. Hidrosalping ini merupakan sumbatan tuba dikarenakan adanya cairan yang abnormal. Lalu, penyebab yang keempat bisa dikarenakan adanya infeksi. Nah, infeksi di sini banyak macam ya, bisa juga karena infeksi menular seksual atau infeksi bakteri, kuman jamur gitu, keputihan yang berlebih. Untuk mengetahui saluran tuba tersumbat atau tidak, biasanya kita akan dilakukan pemeriksaan tertentu. Yang pertama, pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG merupakan pemeriksaan ronsen rahim yang sebelumnya rahim kita itu akan disemprotkan cairan kontras yang kalau di foto ronsen itu bisa kelihatan putih-putih seperti ini. Nah, kalau misalkan saluran kontrasnya ini sampai di ujung seperti ini, berarti tuba kita itu paten atau tidak ada sumbatan. Tapi kalau misalkan saluran tubanya atau gambar ronsennya itu seperti ini, nah ini biasanya ada sumbatan karena cairannya ini tidak sampai ke ujung-ujung, hanya sampai di ujung rahim aja kayak gitu. Kemungkinan ada sumbatan di situ. Kemudian pemeriksaan yang kedua, biasanya dokter akan melakukan USG. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang lainnya yaitu dengan laparoskopi. Tapi yang paling sering digunakan itu biasanya pemeriksaan HSG seperti ini, ronsen rahim seperti ini. Penanganan untuk sumbatan tuba falopi ini beraneka ragam tergantung pada kasusnya masing-masing. Ada yang dilakukan seperti penyemprotan cairan untuk membuka saluran-saluran yang tersumbat. Ada juga yang menggunakan metode untuk perbaikan saluran tuba falopi dengan cara operasi. Semua itu berdasarkan pada pemeriksaan kita di rumah sakit dan pemeriksaan kita oleh dokter kandungan. Lalu bagaimana jika saluran tuba falopi memang tersumbat, tidak bisa dilakukan perbaikan kayak gitu, atau mungkin sudah dilakukan perbaikan, sudah dilakukan
berbagai macam cara untuk membuka salurannya, tetapi memang saluran tubanya tetap lengket, tetap tersumbat, nggak bisa terbuka gitu ya. Biasanya dokter akan menyarankan untuk bayi tabung. Jadi kalau bayi tabung itu sel telur kita itu udah diambil dulu, kemudian akan dipertemukan dengan sel sperma suami itu di luar rahim, di dalam tabung. Jadi tidak di dalam tubuh seorang wanita. Jadi sel telur kita diambil, sel sperma suami diambil, kemudian akan dipertemukan di dalam tabung. Setelah berbentuk embrio, maka embrio ini akan ditransfer ke dalam rahim kita kayak gitu. Embrio ini akan ditanamkan di dalam rahim kita. Proses bayi tabung ini meningkatkan keberhasilan untuk hamil sekitar 40%. Nah, jadi bagi teman-teman yang saluran tubanya tersumbat, kemudian sudah dilakukan terapi ini itu kok ternyata belum, nah coba konsultasikan ke dokter bagaimana jika dilakukan bayi tabung. Biasanya sih memang rencananya untuk promilnya itu pilihannya adalah bayi tabung. Karena kalau untuk promil yang inseminasi biasa gitu, itu kan inseminasi harus melewati tuba falopi juga. Seperti promil aku yang kemarin itu aku pakai inseminasi. Inseminasi itu hanya disemprotkan sperma suami kita itu sampai ke puncak rahim. Sel sperma harus berenang sendiri melewati tuba falopi untuk bertemu sel telur. Tapi kalau bayi tabung dia tidak melewati tuba falopi ini. Jadi kan karena sel telurnya udah diambil, sel spermanya diambil, kemudian dipertemukan di tabung, dan setelah ada pembuahan, setelah berbentuk embrio, embrio itu akan ditanamkan ke dalam rahim kita. Lalu, bagaimana cara mencegah agar tuba falopi kita itu tidak tersumbat? Yang pertama, selalu jaga kebersihan organ reproduksi kita. Karena organ reproduksi kita itu merupakan yang langsung berhubungan sama luar gitu. Bayangkan dari luar gitu, terus kemudian masuk ke saluran vagina, kemudian ke rahim, itu kan dia bersentuhan dengan luar kayak gitu. Jadi mungkin sekali untuk kuman, bakteri, jamur segala macam masuk ke situ. Jadi harus tetap jaga kebersihan. Yang jaga kebersihan itu nggak cuma istri, tapi juga suaminya. Karena kalau misalkan hanya istri yang menjaga kebersihan, suaminya jorok, suaminya tidak menjaga kebersihan, ya sama aja kayak gitu. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi dan juga penuhi zat-zat antioksidan. Karena antioksidan sendiri bisa melawan radikal bebas, melawan kuman, penyakit, bakteri kayak gitu kan. Jadinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan aborsi. Karena aborsi, terutama aborsi yang mungkin digugurkan sendiri gitu ya, itu sangat beresiko sekali, bisa pendarahan, bisa infeksi, bisa sebagai macam gitu ya, infeksi lah, atau mungkin pendarahan lah, atau mungkin bahkan kematian kayak gitu. Jadi jangan pernah melakukan aborsi. Kemudian yang ketiga, tetap setia dengan satu pasangan. Karena dengan berganti-ganti pasangan, dikhawatirkan adanya infeksi menular seksual yang bisa merusak organ reproduksi kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.